Juni 2026 bahkan belum selesai. Tetapi sebagian masyarakat sudah merasa seperti sedang melewati satu semester yang penuh tekanan hanya dalam hitungan minggu. Hampir setiap hari muncul berita baru yang memancing perdebatan, memunculkan kekhawatiran, dan membuat banyak orang bertanya-tanya kemana arah negara ini sedang bergerak. Yang membuat situasi terasa berbeda, bukan hanya karena satu masalah besar muncul, melainkan karena banyak masalah datang hampir bersamaan. Ketika masyarakat sedang berusaha bertahan menghadapi biaya hidup yang terus naik, ketika pelaku usaha sedang mencoba menjaga usahanya tetap berjalan, ketika kelas menengah sedang berjuang mempertahankan daya beli mereka, justru berbagai kabar yang datang dari sektor ekonomi, politik, dan tata kelola negara terlihat semakin menambah ketidakpastian. Dan kalau kita rangkum, setidaknya ada 7 kabar besar yang paling banyak menyita perhatian publik sepanjang bulan ini. 7 kabar yang mungkin terlihat berdiri sendiri, tetapi sebenarnya saling terhubung dan memberikan gambaran yang lebih besar tentang kondisi yang sedang kita hadapi hari ini. Kabar buruk pertama adalah munculnya skandal korupsi yang menyeret program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Program yang sejak awal dipromosikan sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat ini seharusnya menjadi simbol harapan. Tetapi ketika muncul dugaan penyimpangan dan pengelolaan yang dipertanyakan publik, yang rusak bukan hanya anggaran negara. Yang lebih berbahaya adalah kepercayaan masyarakat. Karena dalam kehidupan bernegara, uang yang hilang memang bisa dicari kembali, tetapi kepercayaan yang hilang seringkali membutuhkan waktu jauh lebih lama untuk dipulihkan. Masyarakat tentu bertanya-tanya, bagaimana mungkin program yang seharusnya membantu rakyat justru diwarnai isu yang membuat rakyat semakin skeptis. Dan ironisnya, setiap kali kasus seperti ini muncul, yang paling dirugikan bukan hanya negara, tetapi juga masyarakat, yang sejak awal menjadi pihak yang seharusnya menerima manfaat. Kabar buruk kedua datang dari nilai tukar rupiah yang sempat menjadi sorotan setelah mengalami tekanan yang cukup tajam. Bagi sebagian orang, angka kurs mungkin hanya terlihat sebagai data ekonomi yang lewat di layar televisi. Tetapi bagi dunia usaha, investor, dan masyarakat luas, nilai tukar adalah cerminan kesehatan ekonomi. Ketika rupiah melemah, biaya impor menjadi lebih mahal. Bahan baku yang berasal dari luar negeri ikut terdampak. Tekanan terhadap harga barang menjadi semakin besar, dan pada akhirnya masyarakatlah yang kembali merasakan dampaknya. Memang banyak faktor global yang mempengaruhi pergerakan mata uang, mulai dari kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat hingga kondisi ekonomi dunia. Tetapi tetap saja, ketika rupiah mengalami tekanan, muncul pertanyaan yang sulit dihindari. Seberapa kuat fondasi ekonomi kita menghadapi guncangan dari luar? Kabar buruk ketiga adalah perubahan kebijakan pajak yang memunculkan banyak diskusi di kalangan masyarakat dan pelaku usaha. Secara teori, pajak memang menjadi sumber utama pendapatan negara. Tidak ada negara modern yang bisa berjalan tanpa pajak. Tetapi persoalannya bukan sekadar soal membayar pajak. Persoalannya adalah soal rasa keadilan. Ketika masyarakat diminta berkontribusi lebih besar, mereka juga berharap pelayanan publik menjadi lebih baik, penggunaan anggaran menjadi lebih transparan, dan pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya. Sayangnya, ketika perubahan aturan muncul di tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak sepenuhnya nyaman, wajar jika banyak orang merasa khawatir. Bukan karena mereka anti pajak, melainkan karena mereka sedang berusaha bertahan dalam situasi yang semakin menantang. Kabar buruk keempat datang dari pasar modal. IHSG sempat menjadi perhatian setelah mengalami tekanan yang cukup dalam hingga menyentuh level yang membuat banyak investor mulai waspada. Memang tidak semua masyarakat memiliki saham, tetapi menganggap pasar saham hanya urusan investor besar adalah kesalahan. Pasar saham seringkali menjadi cermin ekspektasi terhadap masa depan ekonomi. Ketika banyak investor memilih menjual asetnya atau menahan ekspansi, itu menandakan adanya kekhawatiran yang sedang berkembang. Pasar mungkin tidak selalu benar, tetapi pasar hampir selalu jujur terhadap apa yang dirasakannya. Dan ketika kepercayaan mulai menurun, efeknya bisa menjalar ke berbagai sektor lain, mulai dari investasi, penciptaan lapangan kerja, hingga pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Kabar buruk kelima adalah kenaikan suku bunga yang mencapai 5,50%. Mungkin terdengar seperti angka biasa, tetapi dampaknya jauh dari biasa. Ketika suku bunga naik, biaya pinjaman ikut meningkat. Kredit rumah menjadi lebih mahal, kredit kendaraan menjadi lebih berat. Dunia usaha menjadi lebih berhati-hati untuk meminjam modal dan melakukan ekspansi. Di atas kertas, kenaikan suku bunga sering dianggap sebagai langkah menjaga stabilitas ekonomi. Tetapi di lapangan, masyarakat kecil dan pelaku usaha seringkali menjadi pihak pertama yang merasakan dampaknya. Inilah dilema yang selalu muncul dalam kebijakan ekonomi. Apa yang terlihat baik untuk stabilitas jangka panjang,
Belum tentu terasa nyaman bagi masyarakat dalam jangka pendek. Kabar buruk ke-6 mungkin menjadi yang paling mudah dirasakan oleh masyarakat, yaitu kenaikan harga BBM non-subsidi. Harga Pertamax yang menembus Rp16.250 per liter langsung menjadi perbincangan di berbagai daerah, karena masyarakat tahu satu hal yang sangat sederhana. Ketika BBM naik, dampaknya tidak berhenti di SPBU. Biaya transportasi naik, biaya distribusi naik, biaya logistik naik, dan pada akhirnya harga berbagai barang ikut terdorong naik. Efek domino inilah yang membuat isu BBM selalu sensitif, karena BBM bukan sekadar komoditas energi, adalah urat nadi yang menggerakkan hampir seluruh aktivitas ekonomi. Ketika urat nadi itu semakin mahal, seluruh tubuh ekonomi ikut merasakan tekanannya. Lalu kita sampai pada kabar buruk ke-7 yang mungkin paling banyak memicu perdebatan politik dan hukum, yaitu pengesahan aturan yang memungkinkan anggota Polri mengisi sejumlah jabatan sipil tertentu. Pendukung kebijakan ini berargumen bahwa langkah tersebut dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dan memperkuat kapasitas institusi negara. Namun para pengkritiknya memiliki pandangan berbeda. Mereka khawatir langkah ini dapat memunculkan pertanyaan mengenai batas antara fungsi sipil dan fungsi keamanan yang selama ini menjadi bagian penting dalam sistem demokrasi modern. Terlepas dari posisi mana yang dianggap benar, satu hal yang pasti, ketika sebuah kebijakan memunculkan perdebatan luas di masyarakat, berarti ada kebutuhan untuk menjelaskan, mengawasi, dan memastikan bahwa setiap keputusan benar-benar berjalan sesuai tujuan yang diinginkan. Kalau kita perhatikan lebih dalam, ketujuh kabar ini sebenarnya berasal dari dunia yang berbeda. Ada yang berasal dari persoalan tata kelola, ada yang berasal dari ekonomi, ada yang berasal dari pasar keuangan, dan ada yang berasal dari kebijakan publik. Tetapi semuanya memiliki satu benang merah yang sama, yaitu ketidakpastian. Dan dalam banyak kasus, ketidakpastian seringkali lebih menakutkan daripada kabar buruk itu sendiri, karena masyarakat masih bisa menghadapi kesulitan jika mereka tahu apa yang harus dilakukan. Tetapi masyarakat akan jauh lebih sulit bergerak ketika mereka tidak yakin apa yang akan terjadi berikutnya. Inilah alasan mengapa banyak orang merasa Juni 2026 terasa begitu berat. Bukan karena satu peristiwa besar, tetapi karena begitu banyak sinyal yang muncul secara bersamaan. Seolah-olah setiap pagi masyarakat disuguhi berita baru yang membuat mereka kembali bertanya, apakah kondisi akan membaik atau justru semakin sulit. Dan di tengah situasi seperti ini, masyarakat seringkali hanya bisa mengandalkan satu hal, yaitu kemampuan untuk tetap berpikir jernih. Karena sejarah menunjukkan bahwa kepanikan tidak pernah menyelesaikan masalah. Kepanikan hanya membuat masalah terlihat lebih besar dari yang sebenarnya. Yang perlu kita lakukan adalah tetap kritis tanpa menjadi sinis, tetap waspada tanpa tenggelam dalam ketakutan, tetap mempertanyakan kebijakan tanpa kehilangan harapan terhadap masa depan. Karena negara yang sehat bukanlah negara yang bebas dari kritik. Negara yang sehat adalah negara yang memiliki masyarakat yang berani bertanya, berani mengawasi, dan berani mengingatkan ketika ada sesuatu yang dianggap tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pada akhirnya, 7 kabar besar ini mungkin hanyalah sebagian kecil dari berbagai peristiwa yang sedang terjadi. Tetapi ketujuhnya memberikan gambaran yang cukup jelas bahwa tantangan yang dihadapi Indonesia hari ini bukanlah tantangan yang sederhana. Dibutuhkan kebijakan yang tepat, tata kelola yang baik, transparansi yang kuat, dan kepercayaan publik yang terus dijaga. Karena tanpa kepercayaan, sebaik apapun program yang dibuat akan selalu dipenuhi tanda tanya. Dan tanpa kepercayaan, pertumbuhan ekonomi yang terlihat bagus di atas kertas belum tentu terasa di kehidupan nyata. Semoga situasi yang ada hari ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk lebih peduli terhadap arah kebijakan negara, lebih memahami kondisi ekonomi, dan lebih bijak dalam menyikapi setiap informasi yang beredar. Tetap fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, tetap tingkatkan kemampuan diri, tetap jaga kondisi keuangan sebaik mungkin, dan jangan biarkan ketidakpastian membuat kita berhenti melangkah. Jika kalian merasa pembahasan seperti ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, bagikan video ini kepada teman dan keluarga kalian, serta subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Karena semakin banyak masyarakat yang memahami apa yang sedang terjadi, semakin kuat pula kita menghadapi apapun yang mungkin terjadi di masa depan.